Deng 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 deng. Moga aja nggak copyright lagi. Oke YouTube. Aduh. Halo friend, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Kali ini kita punya project ranking dan ini bakal kita banyak bahas ya. Selain chatnya doang, ini selain proses ya, ini kita juga bahas kenapa bisa ngelembung kayak gini. Untuk kondisi body lainnya ini terbilang cukup apik, cuman tankinya aja yang gelembung. Ini sampai bisa kita tarik dengan tangan. Jadi nggak usah pakai KP lagi ataupun pen remover. Untuk masalah kayak gini itu biasanya yang pertama ini banyak faktor yang bisa bikin cat kalian kayak gini ya. Yang pertama tuh yang harus diperhatiin itu jenis epoksi. Jadi usahain ya kalau untuk media besi itu jangan pakai yang surfacer, pakai yang epoksi primer. Kesalahan milih epoksi itu bisa berdampak fatal buat hasil pengecatan kalian dalam jangka panjang. Yang kedua ini faktor pengeroposan ya, biasanya itu namanya tangki laki. Motor-motor laki itu banyak yang bocor. Nah bocor itu ngeluarin bensin kan, bensinnya itu yang bikin cat kalian ngembang. Dan banyak faktor lainnya, antara pemilihan kualitas cat yang buruk itu juga bisa jadi faktor utamanya. Jadi buat kalian yang mau ngecat, utamain jangan jangan tergiur dengan harga murah, tapi dengan kualitas yang baik aja. Jadi harga lebih mahal nggak apa-apa, yang penting cat kalian tuh awet. Begitu bos, jadi jangan suka nawar. Oke, jadi setelah kita cek kondisi dari tangki ini, jadi yang mengakibatkan cat ini mengelupas itu karena yang pertama pembelian epoksi yang buruk dan yang kedua ada kebocoran. Jadi pada tahap awal ini kita lakukan proses penambalan dan kita lanjut dengan proses pengamplasan. Untuk grade amplas di sini kita dari grade paling bawah dulu, jadi dari grade 280, terus kita naik ke 400, baru kita naik ke 800. Setelah ini baru kita bisa lakukan epoksi. Seperti itu. Ini Bang Jabrik lo. Oke, setelah media sudah kita amplas, sudah kita cuci bersih, sudah kita keringkan, kita lanjut ke proses epoksi atau cat dasar ya, cat primer. Untuk primer di sini kita untuk full bodinya kita pakai epoksi primer semua. Jadi untuk body ABS-nya nggak ada yang kita pakai nggak ada yang kita pakai surfacer. Jadi full kita pakai epoksi primer. Perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya cuman kalau di primer itu karena dia memang basicnya untuk media besi ya, jadi dia ada anti karat. Terus apakah bisa dipakai di ABS? Tentu saja bisa gitu. Cuman kalau kalian pakai surfacer di di media besi, sudah pasti itu dia nggak ada anti karatnya, jadi gampang banget karat dan bisa nyebabin tangki kalian atau media kalian tuh seperti tangki yang tadi, jadi tidak awet. Oke, setelah proses epoksi selesai, ini kita masuk ke proses pengamplasan kembali. Proses ini bertujuan untuk mengkoreksi bagian yang tadi sudah kita epoksi. Ini kita buat lebih halus lagi. Sekaligus kita koreksi apakah media ini udah siap untuk necet atau belum. Ini untuk grid amplas, di sini kita pakai grid dari 800. Bisa juga teman-teman pakai grid 1000 maupun grid 1200 ya, jangan terlalu halus karena kita masih mau masuk ke cat selanjutnya. Kalau terlalu halus dikhawatirkan catnya nggak mau nempel. Jadi di sini untuk aman kita pakai grid 800, kita lanjut 1000. Dan jika media ini udah dirasa siap untuk naik ke catnya, itu dengan kita tanda ya. Jadi biasanya itu kita cuci bersih terus kita keringkan. Kalau medianya udah flat berarti udah siap untuk naik ke proses pengecatan. Oke, karena media ini bakal kita cat dengan
shifter ya. Shifter itu karakternya mirip dengan bunglon. Jadi untuk cat-cat berpartikel seperti itu biasanya kita pakai dasaran warna hitam. Untuk hitam di sini kita pakai hitam jet black, terus kita campur dengan partikel dari si shifternya ya, atau bubuk pigmennya sedikit, biar mempermudah waktu kita nanti pengecatan dengan si shifternya. Jadi untuk catnya sebenarnya udah ada warna shifter ya, susah banget ngomongnya. Jadi udah ada partikel shifternya. Selanjutnya untuk jadi kayak candy ya, biar cepat nutup teman-teman, kayak gitu caranya. Jadi kita campur pigmennya di dalam cat dasarnya. Untuk dasar kita usahain ini merata ya, jadi kita tipis-tipis. Ini kita lakukan beberapa layer ya, jadi biar enggak keriting. Yang pertama biar enggak keriting, yang kedua biar enggak meler, kayak gitu bro. Jadi kita harus sabar juga. Oke, karena request dari owner, dia pengen warna ungu, ada birunya dan ada hijaunya. Jadi kita campur ketiga pigmen itu dalam clear. Untuk takaran di sini kita nggak pakai takaran yang baku. Jadi kita pakai sesuai feeling aja sih sebenarnya. Jadi untuk ini kita biasanya per satu cup itu kita pakai 3 scoop dari sendok es krim. Itu udah cukup banget buat nyelesain satu body full air king. Kayak gitu bro. Ini untuk proses pencampurannya kurang lebih kayak gini. Dan kita lanjut aja untuk proses spraynya. Lanjut ke spray bootnya. Oke, kita masuk ke tahap akhir dari proses pengecatannya. Ini kita aplikasikan mirip kayak kita mengaplikasikan clear coat. Jadi untuk pengaplikasian ini karena kita langsung campur ke clear coat, jadi pengaplikasiannya sama seperti kita aplikasi clear coat. Yang pertama harus tipis-tipis dulu kita kabutin karena ini clear coat, dan harus menata dari partikel si shifternya itu. Untuk prosesnya sebenarnya mirip kayak kalian ngecat bunglon ya, ini mirip juga. Jadi si pigmen akan menutup si warna dasar hitamnya. Proses ini kita lakukan sebanyak 2 kali atau 2 lapis ya, dengan jeda masing-masing per layer itu kurang lebih 20 sampai 15 menit aja. Jadi setiap layer kita jeda 15 sampai 20 menit untuk mengurangi resiko daripada melernya si clear coat. Kayak gitu bro. Dan untuk hasil akhir kita dapat kayak gini, ada ungu, ada biru. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses wax ya. Jadi ini bukan proses ini proses poles, cuman bukan dengan kompon ya, tapi dengan wax, untuk mendapatkan efek daun talas aja sebenarnya. Kurang lebih kayak gini untuk hasilnya. Untuk warnanya di sini ada hijau, ada ungu, ada biru. Mirip ya kayak bunglon, tapi ini sebenarnya cat shifter. Dan kurang lebih kayak gitu untuk video kita kali ini. Pembahasannya dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa kalian WA saya atau bisa DM aja di IG-nya Twin Brother. Itu saya sudah cantumkan di deskripsi. Thank you udah nonton video ini. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan komentar yang membangun agar kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Thank you udah nonton video ini, dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Ciao, bye bye.